Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Saya mahasiswa aktif dari kelas A6 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201184. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teori dan teori keperawatan serta konsep berubah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Pengertian teori dan teori keperawatan. Teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan atau mengendalikan suatu fenomena. Teori dapat diuji, diubah, atau digunakan sebagai suatu pedoman dalam penelitian. Sedangkan teori keperawatan didefinisikan sebagai usaha untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Teori keperawatan berperan dalam membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain dan bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, memperkirakan, dan mengontrol hasil asuhan atau pelayanan keperawatan yang dilakukan. Tujuan teori keperawatan. Teori keperawatan sebagai salah satu bagian kunci perkembangan ilmu keperawatan dan pengembangan profesi keperawatan memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antaranya yang pertama, adanya teori keperawatan diharapkan dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan. Yang kedua, adanya teori keperawatan membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, adanya teori keperawatan membantu proses penyelesaian masalah dalam keperawatan dengan memberikan arahan yang jelas bagi tujuan tindakan keperawatan sehingga segala bentuk dan tindakan dapat dipertimbangkan. Yang keempat, adanya teori keperawatan juga dapat memberikan dasar dari asumsi dan filosofi keperawatan sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan dapat terus bertambah dan berkembang. Kita masuk dalam karakteristik teori keperawatan. Menurut Torres 1985 dan Chin Jacob 1983, ada 5 karakteristik dasar teori dan konsep keperawatan, yaitu: pertama, teori keperawatan mengidentifikasi dan didefinisikan sebagai hubungan yang spesifik dari konsep keperawatan seperti hubungan antara konsep manusia, konsep sehat sakit, keperawatan, dan konsep lingkungan. Yang kedua, teori keperawatan harus bersifat alamiah. Artinya, teori keperawatan digunakan dengan alasan atau rasional yang jelas dan dikembangkan dengan menggunakan cara berpikir yang logis. Yang ketiga, teori keperawatan bersifat sederhana dan umum. Artinya, teori keperawatan dapat digunakan pada masalah yang sederhana maupun masalah kesehatan yang kompleks sesuai dengan situasi praktek keperawatan. Yang keempat, teori keperawatan berperan dalam memperkaya body of knowledge keperawatan yang dilakukan melalui penelitian. Dan yang kelima, teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktek keperawatan. Faktor yang mempengaruhi teori keperawatan. Yang pertama, filosofi Florence Nightingale. Florence merupakan salah satu pendiri yang meletakkan dasar-dasar teori keperawatan yang melalui filosofi keperawatan, yaitu dengan mengidentifikasi peran perawat dalam menemukan kebutuhan dasar manusia
pada klien serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang yang sakit yang dikenal dengan teori lingkungannya. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan teori-teori keperawatan, di antaranya dengan adanya pandangan bahwa dalam memberikan pelayanan keperawatan akan lebih baik dilakukan oleh wanita karena wanita mempunyai jiwa yang sesuai dengan kebutuhan perawat. Faktor selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem pendidikan. Pada sistem pendidikan telah terjadi perubahan besar dalam perkembangan teori keperawatan. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu keperawatan. Pengembangan ilmu keperawatan ditandai dengan adanya pengelompokan ilmu keperawatan dasar menjadi ilmu keperawatan klinik dan ilmu keperawatan komunitas yang merupakan cabang ilmu keperawatan yang terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang akan selalu ada cabang ilmu keperawatan yang khusus atau subspesialisasi yang diakui sebagai bagian ilmu keperawatan sehingga teori-teori keperawatan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau lingkungan bidang ilmu keperawatan. Berikutnya, pandangan beberapa ahli tentang teori dan model konsep keperawatan. Yang pertama, teori Nightingale 1860. Teori Nightingale ini memposisikan lingkungan sebagai fokus acuan keperawatan dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Yang kedua, teori Peplau. Teori Hildegard Peplau 1952 berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif. Peplau 1952 yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan dalam proses interpersonal dan terapeutik. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Teori selanjutnya, teori Henderson. Teori keperawatan Virginia Henderson, Harmer and Henderson 1955 mencangkup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang keempat, teori Orlando. Bagi Ida Orlando 1961, klien adalah individu dengan suatu kebutuhan, di mana bila kebutuhan tersebut dipenuhi, masa stres akan berkurang, meningkat, akan kepuasan atau mendorong pencapaian kesehatan optimal. Chinese dan Jacob 1995. Kita masuk dalam konsep berubah. Pengertian berubah secara umum. Pertama, tumbuh atau bertumbuh. Yang kedua, kembang, perkembangan, berkembang. Yang ketiga, gerak, pergerakan atau bergerak. Yang keempat, transformasi atau peralihan atau beralih. Yang kelima, pembaharuan, inovasi atau modernisasi. Dan yang keenam, hidup. Sedangkan pengertian konsep berubah dalam keperawatan yaitu kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada 3 sifat berubah, yaitu yang pertama, perubahan spontan sebagai respon terhadap kejadian alamiah yang terkontrol. Perubahan yang akan terjadi tidak dapat diramalkan sebelumnya. Yang kedua, perubahan pada perkembangan. Perkembangan atau kemajuan yang terjadi pada individu, kelompok, dan organisasi dalam bertumbuh berkembang. Yang ketiga,
perubahan yang direncanakan sebagai upaya yang bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik dapat dikontrol. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tingkat perubahan. Yang pertama, pengetahuan merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen, sedangkan perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Dan yang ketiga, perilaku individu. Misalnya, seorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan beberapa model asuhan keperawatan, tetapi tetap tidak menerapkannya dalam perilakunya karena berbagai alasan, misalnya merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Dan yang terakhir, perilaku kelompok merupakan tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang. Di samping kita harus merubah banyak orang, kita juga harus mencoba mengubah kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi juga sangat sulit. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul, maka perubahan biasa kita tinjau dari dua sudut pandang, yang perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan. Itulah video presentasi saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.